Halo, salam jumpa lagi bersama saya Benyamin Yosef Ngete SPD. Di video ke-7 kali ini, saya akan membawakan materi matematika untuk kelas 9 semester 5 berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasar KD 3.3, KD pengetahuan, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Sedangkan KD keterampilan 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Berikut saya sajikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui mengenai pergeseran grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui nilai sumbu simetri fungsi kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui nilai optimum fungsi kuadrat. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pergeseran grafik, nilai sumbu simetri, dan nilai optimum fungsi kuadrat. Ya, silakan anak-anak membuka buku siswa Matematika kelas 9 edisi revisi 2018. Kita akan mempelajari berkaitan dengan pergeseran fungsi kuadrat, sumbu simetri, dan nilai optimum pada buku halaman 93 sampai 103. Pada halaman 93, kita lihat berkaitan dengan pergeseran grafik fungsi kuadrat. Ayo kita amati. Di situ diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Yang pertama, fungsi fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kurang 1 dikuadratkan. Fx atau y sama dengan x kurang 2 dikuadratkan. Fx atau y sama dengan x tambah 1 dikuadratkan. Dan fx sama dengan x tambah 2 dikuadratkan. Dan juga nomor 2. Untuk fungsi-fungsi yang diberikan, silakan kalian mengisi dalam tabel dengan menentukan sembarang nilai x. Jadi kita batasi x terkecilnya negatif 3 dan terbesarnya 3, di mana nilai x itu adalah bilangan bulat. Silahkan kita mencari nilai fx atau nilai y sehingga kita menemukan titik koordinat. Caranya seperti pada pembelajaran yang kali lalu, kita mensubstitusikan dengan cara seperti ini kepada fungsi yang diberikan untuk memperoleh nilai y. Sehingga bentuk dalam tabel seperti ini yang sudah kita kerjakan, sehingga kita peroleh titik-titik koordinat untuk y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Tinggal melihat titik koordinat pada pembelajaran sebelumnya. Ini menunjukkan masih banyak titik koordinat yang lain. Hanya kita batasi di mana x terkecilnya negatif 3 dan terbesarnya adalah 3.
Kita temukan titik koordinatnya. Negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, dan seterusnya. Untuk fx atau y sama dengan x kurang 1 dikuadratkan. Titik koordinatnya yaitu negatif 3,16, negatif 2,9, negatif 1,4, 0,1, 1,0, 2,1, 3,2, dan seterusnya. Untuk fx atau y sama dengan x kurang 2 dikuadratkan, kita peroleh titik koordinatnya x, y. Negatif 3,25, negatif 2,16, negatif 1,9, 0,4, 1,1, 2,0, 3,1, dan seterusnya. Titik koordinat dari fx atau y sama dengan x tambah 1 dikuadratkan, dan fx atau y sama dengan x tambah 2 dikuadratkan. Inilah titik-titik koordinat dari kelima fungsi. Kita tempatkan titik-titik koordinat ini dalam satu bidang koordinat, dan kita menggambar masing-masing grafik fungsinya. Akan kita peroleh seperti pada gambar ini. Kita lihat yang di tengah ini, yang berwarna merah, fungsi y sama dengan x kuadrat. Berikutnya yang ini, y sama dengan x tambah 1 dikuadratkan. Berikut y sama dengan x tambah 2 dikuadratkan. Berikutnya lagi yang warna hijau, fungsi y atau fx sama dengan x kurang 1 dikuadratkan. Dan yang berwarna biru ini, fungsi y sama dengan x kurang 2 dikuadratkan. Silakan melihat. Dari gambar-gambar ini kita dapat memperoleh titik-titik minimum. Parabolanya terbuka ke atas, maka terdapat titik minimum. Kita lihat. Dari sini kita bisa melihat titik minimum berada di koordinat berapa. Baiklah. Setelah itu mari kita menalar. Kita menjawab. Ayo kita menalar halaman 94. Kita lihat grafik fx sama dengan x kurang 1 dikuadratkan adalah pergeseran grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh titik-titik satuan ke titik-titik. Kita lihat x kurang 1 dikuadratkan pada grafik. Kita lihat dia bergeser, titik minimumnya bergeser, titik minimumnya bergeser. Kita lihat satu satuan dari 0 ke 1, 0,0 ke 1,0. Berarti bergeser satu satuan. Ke arah mana? Kiri atau kanan? Ke arah kanan. Untuk grafik y sama dengan x kurang 2 dikuadratkan, maka dari pusat
0,0 dari fungsi awal, Y sama dengan X kuadrat. Bergeser 2 satuan ke arah kanan. Untuk Y sama dengan X kurang 2 dikuadratkan. Untuk Y sama dengan X tambah 1 dikuadratkan. Bergeser, kita lihat. Bergeser satu satuan juga ke arah kiri. Dari 0,0 koordinatnya, koordinat pusat fungsi Y sama dengan X kuadrat, dan fungsi Y sama dengan X tambah 1 dikuadratkan menjadi titik minimumnya menjadi negatif 1,0. Berarti bergeser satu satuan ke arah kiri. Dan untuk fungsi Y atau fx sama dengan X tambah 2 dikuadratkan, bergeser 2 satuan ke arah kiri. Ya, kita lihat ini. X kurang 1 dikuadratkan, 1 satuan ke kanan, X kurang 2 dikuadratkan. Bergeser dari fungsi Y sama dengan X kuadrat, 2 satuan ke kanan. Untuk X tambah 1 dikuadratkan, bergeser dari fungsi awal, Y sama dengan X kuadrat, 1 satuan ke arah kiri. Dan Y sama dengan X tambah 2 dikuadratkan, bergeser sejauh 2 satuan ke arah kiri. Berikutnya, gambar dan amati grafik fungsi kuadrat pada bidang koordinat. Ya, kita lihat ada bentuk fungsi yang lain. Kita lihat bagaimana perubahannya dari fungsi awal. Y sama dengan X kuadrat. Silahkan kalian mengerjakan dengan cara seperti cara pertama, menentukan sembarang nilai X. Kita ambil X terkecilnya negatif 3 dan terbesarnya 3 ke fungsi. Lalu kita masukkan ke dalam tabel seperti contoh ini, sehingga kita memperoleh nilai-nilai titik-titik koordinat dari setiap fungsi yang diberikan, di mana kita dapatkan inilah fungsi titik koordinat Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 1, Y sama dengan X kuadrat tambah 2, titik koordinatnya. Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Ya, dari kelima fungsi ini kita gambarkan di dalam satu bidang koordinat kartesius, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Ya, ini adalah grafik dari kelima fungsi yang diberikan. Kita lihat ada yang tanda panah, di mana yang tengah berwarna merah fungsi dasar, fungsi awal, Y sama dengan X kuadrat. Yang sebelah atasnya berwarna hijau, Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Berwarna biru, Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Berikutnya yang di bagian bawah, sebelah bawah, fungsi dasar Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 1.
Dan yang terakhir, Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Silahkan kalian cocokkan. Kita lihat di sini koordinat negatif 2,2. Negatif 2,2. Ya. Ini koordinat pada grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Kita buktikan coba yang lain. Kita cek yang lain. Negatif 2,6. Negatif 2,6 ini berada pada grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2. X kuadrat tambah 2. Negatif 2,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik koordinat negatif 2,6 dilalui oleh grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa menjawab. Ayo kita menalar untuk jawab pertanyaan nomor 2. Grafik X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 2. X kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 2. Bagaimana bentuk pergeserannya dari fungsi Y atau Fx sama dengan X kuadrat? Sejauh berapa satuan dan ke arah mana? Ke atas atau ke bawah? Kita lihat. Untuk X kuadrat tambah 1 bergeser 1 satuan ke arah atas. Untuk Y sama dengan X kuadrat tambah 2 bergeser 2 satuan ke arah atas. Ini titik minimumnya. Mari coba kita simpulkan menggunakan variabel. Untuk S positif, seperti tadi, X kurang 1 dikuadratkan, berarti S-nya sama dengan 1. Maka untuk S positif, grafik fungsi Fx sama dengan X kurang S kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh S satuan ke kanan. Dan S positif untuk fungsi Fx sama dengan X tambah S dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh S satuan ke kiri. Kita ingat yang tadi, X kurang 1 dikuadratkan sejauh 1 satuan ke kanan. X tambah 1 dikuadratkan sejauh 1 satuan ke kiri. Dan yang ketiga, T positif. Untuk gambar yang kedua tadi, X kuadrat tambah T. Kita lihat T-nya 1 tadi, tambah 1. Pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke atas. Kalau T-nya positif, berarti T satuan ke atas. Kalau T-nya positif, kurang T, kurang 1 tadi. Kalau kurang 1, sejauh 1 satuan ke bawah. Tambah 1, sejauh 1 satuan ke atas.
Maka kita ambil kesimpulan, untuk T positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat kurang T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh S satuan ke bawah. Seharusnya di sini T ya, sejauh T satuan. Yang keenam, untuk S dan T positif, maka grafik fx atau y sama dengan x kurang S dikuadratkan kurang T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh S satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke bawah. Yang ketujuh, untuk S dan T positif, maka grafik fungsi fx atau y sama dengan x tambah S dikuadratkan tambah T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh S satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke atas. Dan yang kedelapan, untuk S dan T positif, maka grafik fungsi fx sama dengan x tambah S kuadrat x tambah S dikuadratkan kurang T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh S satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke bawah. Berikutnya, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Silakan lihat pada buku halaman 95. Ya, kita lihat dua gambar, di mana gambar yang pertama menunjukkan grafik fungsi parabolanya terbuka ke atas. Maka terdapat titik minimum, titik terendah. Dan gambar kedua, grafik fungsi, di mana parabolanya terbuka ke bawah, maka terdapat titik maksimum, nilai optimum, nilai maksimum. Ya, untuk terbuka ke bawah, terdapat titik maksimum, titik tertinggi. Kalau untuk terbuka ke atas, terdapat titik minimum atau titik terendah. Kita lihat di tengah ini, di mana titik koordinat untuk titik terendah ini yang akan disebut sebagai sumbu simetri. Nilai pada sumbu X adalah sumbu simetri. Ingat materi kelas 8, nilai pada sumbu X menunjukkan apa? Menunjukkan jarak terhadap sumbu Y. Kita lihat nilai sumbu, jarak terhadap sumbu Y. Di sini kita lihat nilainya A. Berarti jarak terhadap sumbu Y adalah A satuan. Tinggal lihat, berapa satuan. Jika nilainya berada di kanan, berarti positif. Jika nilainya berada di kiri, berarti negatif. Begitupun sumbu simetri untuk parabola yang terbuka ke bawah. Nilai sumbu simetri, nilai yang terletak pada sumbu X. Nilai-nilai pada sumbu X menunjukkan jarak terhadap sumbu Y. Kalau nilai pada sumbu Y menunjukkan jarak terhadap sumbu X.
Oke, kita kembali ke gambar. Ingat yang tadi kita lihat untuk fungsi-fungsi ini memiliki titik minimum karena parabolanya terbuka ke atas. Ini titik minimumnya. X tambah 2 dikuadratkan, negatif 2,0. X tambah 1 dikuadratkan, negatif 1,0. X kurang 1 dikuadratkan, 1,0. Dan X kurang 2 dikuadratkan, 2,0. Sehingga kita bisa melengkapi tabel pada Ayo Kita Menalar halaman 96. Kita peroleh bahwa untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat, sumbu simetrinya x sama dengan 0. Nilai optimumnya f0 atau y sama dengan 0. x0, y0, 0,0. Kalau x kurang 1 dikuadratkan, kita lihat kembali. X kurang 1 dikuadratkan, 1,0. Berarti sumbu simetrinya 1, F1-nya 0. X kurang 2 dikuadratkan, sumbu simetrinya 2, F2-nya 0. Untuk X tambah 1 dikuadratkan, sumbu simetrinya negatif 1. F negatif 1 sama dengan 0. Karena ini tadi, titik minimumnya tadi, negatif 1,0. Yang grafik ini, negatif 2,0. Ingat ini, X tambah 1, negatif 1,0. Maka sumbu simetrinya negatif 1. Nilai optimumnya Y sama dengan 0. Negatif 2 yang di sini sumbu simetrinya negatif 2. Nilai optimumnya F negatif 2 sama dengan 0. Kita coba yang berikut. Untuk fx sama dengan x kuadrat, sumbu simetrinya 0, nilai optimumnya 0. Mari kita lihat ada grafiknya. Untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 1, sumbu simetrinya selalu 0, nilai optimumnya untuk x kuadrat tambah 1, nilai optimumnya 1. X kuadrat tambah 2, sumbu simetrinya 0, F0-nya 2. Untuk X kuadrat kurang 1, sumbu simetrinya 0, F0-nya min 1. F0 ini menunjukkan nilai pada fungsi jika X diganti dengan 0. Ya, kita sudah temukan, sehingga kita bisa melengkapi. Kita simpulkan bagaimana menentukan sumbu simetri. Mari kita menyimpulkan 3 pertanyaan pada halaman 96. Yang pertama, untuk fungsi fx sama dengan x kurang s dikuadratkan, sumbu simetrinya adalah s dan titik optimumnya adalah 0, sehingga titik koordinatnya yaitu s, 0. Ini menunjukkan titik koordinat minimumnya pada s, 0. Yang kedua, untuk fungsi fx atau y sama dengan x kuadrat tambah t,
sumbu simetrinya adalah 0 dan titik optimumnya adalah T. Sehingga titik koordinat minimumnya, titik koordinat terendahnya yaitu 0, T. Yang ketiga, untuk fungsi fx sama dengan x kurang s dikuadratkan tambah t, maka kita dapat ambil kesimpulan sumbu simetrinya adalah s dan titik optimumnya adalah t, sehingga titik koordinatnya yaitu s, t atau titik minimumnya s, t. Sekarang coba kita menalar pada buku halaman 97. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat adalah 0. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat adalah 0. Jadi, sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dikalikan dengan x kurang s dikuadratkan adalah s dan nilai optimumnya adalah 0. Dan sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dikalikan dengan x kurang s dikuadratkan tambah t adalah s dan nilai optimumnya adalah t. Selanjutnya, kita tinggal melengkapi hal-hal yang kurang sehingga titik optimum kita peroleh titik koordinat untuk setiap fungsi yang diberikan berlaku x, y yaitu negatif b per 2a, negatif b kuadrat kurang 4ac per 4a. Ingat, b kuadrat kurang 4ac adalah diskriminan atau negatif dari diskriminan bagi 4a. Sehingga kita bisa simpulkan untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah sumbu simetrinya x sama dengan negatif dari b per 2a dan nilai optimumnya adalah negatif dari b kuadrat kurang 4ac per 4a. Sehingga titik optimumnya, titik maksimum ataupun titik minimum tergantung a. Ingat, tergantung a. Jika a-nya positif, parabolanya terbuka ke atas, maka titik optimumnya adalah titik minimum. Dan jika a-nya negatif, parabolanya terbuka ke bawah, maka titik optimumnya adalah titik maksimum. Sehingga kita peroleh ini adalah mencari titik maksimum atau titik minimum dari fungsi yang diberikan. Silakan kalian mengingat rumus ini untuk bisa kalian gunakan ketika kalian temukan sebuah persamaan fungsi kuadrat. Maka dengan mudahnya kalian tinggal masukkan nilai A, B, dan C pada rumus ini sehingga kalian bisa memperoleh titik optimumnya. Saya harapkan kalian menghafal dan mengingat 3 rumus ini
di mana rumus ketiga adalah gabungan dari rumus pertama dan rumus kedua. Berikutnya, saya berikan tugas pekerjaan rumah. Tentukanlah sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum dari grafik fungsi di bawah ini. Yang pertama, fungsi yang pertama, fx atau y sama dengan x kuadrat tambah x tambah 3. Yang kedua, fx atau y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8. Yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 2. Yang keempat, fx atau y sama dengan 3x kuadrat kurang 7x. Yang kelima, fx atau y sama dengan 8x kuadrat kurang 16x tambah 2. Dan berikutnya, fx atau y sama dengan 6x kuadrat tambah 20x tambah 18. Demikianlah anak-anak materi yang dapat saya sajikan pada pertemuan kali ini. Kiranya kalian dapat mengingat materi yang saya berikan, di mana kuncinya adalah kalian mengingat cara mencari nilai sumbu simetri dan nilai optimum, di mana gabungannya adalah titik optimum, di mana titik optimum adalah koordinat dari x, y, di mana jika parabolanya terbuka ke atas, maka itu adalah titik minimum, dan parabolanya terbuka ke bawah, itu adalah titik maksimum. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.